Bab 3. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. A. Prinsip akuntansi. B. Standar internasional akuntansi sektor publik. C. Standar akuntansi pemerintah. D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. E. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. F. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. A. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasannya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun, dan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK pada nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi, dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Prinsip akuntansi ini juga membantu para akuntan guna menerapkan prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda, dan prinsip tersebut bisa menjadi standar akuntansi yang bisa digunakan oleh akuntan lain di perusahaan yang berbeda. Bentuk dari prinsip akuntansi tersebut meliputi konvensi, aturan, dan prosedur yang dilakukan guna merumuskan praktik akuntansi dalam perlakuan umum ketika saat-saat tertentu. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. 2. Metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. 3. Metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga akuntan yang memiliki kredibilitas. Prinsip akuntansi berlaku umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber di mana salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari 1. Prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan juga pengaturan standar dari IAI. 2. Penyataan dari lembaga, badan, hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntansi dan prakteknya serta berlaku secara umum. Kondisi syarat dari proses tersebut diatur oleh IAI dan sudah dibuka untuk publik. 3. Pernyataan dari lembaga atau badan diakui oleh pengatur standar akuntansi yaitu IAI, namun belum dibuka dan dikomentari oleh publik. 4. Praktek dan pernyataan resmi yang tersebar secara luas diakui sebagai ketentuan umum dan lazim pada industri tertentu yang penerapannya berada dalam kondisi khusus dan penerapan standar akuntansi yang berlaku secara umum. B. Standar internasional akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun, praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik, terutama untuk organisasi dan lembaga. Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee yang diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi di sektor publik yang sesuai dengan standar internasional. Dan standar ini disebut pula dengan International Public Sector Accounting Standard atau disebut sebagai IPSAS dan juga disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Gugus tugas ini menyusun standar akuntansi dan juga menyajikan program yang sistematis agar aplikasi IPSAS ini bisa digunakan oleh semua akuntan dan juga entitas publik di semua negara. Standar akuntansi internasional atau IAS menjadi acuan bagi gugus tugas tersebut dalam penyusunan standar akuntansi publik tersebut.
terutama pada pernyataan yang sesuai dengan karakteristik dari akuntansi publik. Dengan menggunakan IPSAS, diharapkan bisa memberikan keuntungan di dalam kualitas laporan keuangan di sektor publik, serta peningkatan yang signifikan terhadap laporan-laporan tersebut. Dan tentu saja berharap informasi yang disajikan akan menjadi lebih baik, bisa meningkatkan sisi transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. C. Standar akuntansi pemerintah. Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah memang menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian. Dan guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka standar akuntansi pemerintah atau SAP ini dibangun. Komite SAP ini adalah sebuah perjalanan reformasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tahun 2000 lalu menjadi salah satu jalan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan bagi semua unit kerja yang ada di pemerintah. Dari proses tersebut, maka dicetuskan Exposure Draft yang menjadi standar akuntansi sektor publik, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dari IAI yang merilis draft tersebut. Exposure Draft ini memiliki 6 hal yang dikeluarkan sebagai berikut. 1. Penyajian laporan keuangan. 2. Laporan arus kas. 3. Koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah. 4. Dampak perubahan falas. 5. Kos pinjaman. 6. Laporan keuangan entitas kendalian dan konsolidasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP yang didukung oleh Kepres dengan Nomor 84 Tahun 2004 mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Tugas dari komite ini akan mempersiapkan mengenai konsep rancangan mengenai standar akuntansi pemerintah yang menunjang dari prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. KSAP sendiri terdiri dari komite konsultatif dan juga komite kerja. Tugas dari komite konsultatif ini memberikan konsultasi dan juga pendapatan mengenai perumusan konsep dari peraturan pemerintah dalam mengatur SAP tersebut. Sementara komite kerja akan mempersiapkan, menyusun, dan juga merumuskan peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah tersebut. Pelaporan tugas tersebut akan dilakukan kepada Menteri Keuangan secara berkala. Materi yang diterbitkan oleh KSAP dalam proses penyusunan SAP ini adalah 1. International Federation of Accountants. 2. International Accounting Standards Committee. 3. International Monetary Fund. 4. IAI. 5. Financial Accounting Standard Board. 6. Governmental Accounting Standard Board. 7. Undang-Undang dan Perpu Republik Indonesia. 8. Organisasi profesional yang membidangi keuangan dan akuntansi. Standar akuntansi pemerintah ini menjadi acuan untuk lingkup akuntansi pemerintah, baik pusat dan juga departemen hingga ke pemerintah daerah yang diharapkan bisa memberikan performa kualitas yang meningkat di sektor akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan proses penyusunan SAP ini memiliki langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi topik dari SAP. 2. Konsultasi kepada komite pengarah mengenai topik dan isi. 3. Pembentukan kelompok-kelompok kerja. 4. Riset oleh kelompok kerja. 5. Draft awal. 6. Pembahasan draft awal di komite kerja. 7. Pengembalian keputusan pada komite kerja. 8. Pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan draft publikasi. 9. Draft publikasi dirilis. 10. Dengar pendapat publik dan terbatas. 11. Tanggapan atas draft publikasi. 12. Pertimbangan dari BPK atau Badan Pengawas Keuangan. 13. Pembahasan dari tanggapan BPK. 14. Finalisasi standar dan pemberlakuannya. 15. Sosialisasi awal.
D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk 1. Penyusunan SAP dalam melakukan tugas. 2. Penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. 3. Pemeriksaan mengenai laporan keuangan. 4. Para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini memiliki fungsi utama sebagai bahan acuan di sektor akuntansi dan keuangan yang bisa diatasi ketika terjadi sebuah masalah di bidang akuntansi yang belum diatur di dalam SAP. Jika terjadi konflik di antara kerangka konseptual dan juga standar akuntansi, tentu saja ketentuan standar akuntansi tersebut akan lebih diunggulkan, dan yang dibahas pada kerangka konseptual SAP tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan akuntansi pemerintah. 2. Pengguna informasi akuntansi. 3. Entitas pelaporan keuangan. 4. Peran dari pelaporan keuangan dan dasar hukum. 5. Asumsi dasar atas karakteristik kualitatif yang menampilkan manfaat informasi di dalam laporan keuangan serta prinsip akuntansi. 6. Definisi, pengakuan dan pengukuran unsur dari laporan keuangan. Entitas dari pelaporan adalah unit pemerintahan yang memiliki satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melaporkan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan dengan tujuan yang terdiri 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah. 3. Kementerian negara dan lembaga pemerintah. 4. Organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Di dalam penetapan entitas tersebut, tentu saja ada berbagai macam pertimbangan mengenai syarat dari pengendalian, pengelolaan, dan juga penguasaan dari entitas pelaporan kepada aset, yuridikasi, dan juga misi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang di mana terpisah dari entitas pelaporan tersebut. Laporan keuangan di sektor pemerintah sendiri tersusun guna memenuhi informasi yang disajikan oleh kelompok pengguna pada keuangan pemerintah yang tidak terbatas kepada 1. Masyarakat. 2. Wakil rakyat. 3. Lembaga pengawas. 4. Lembaga pemeriksa. 5. Pihak yang berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. 6. Pemerintah. Ada 8 prinsip akuntansi yang disajikan di sektor pelaporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 1. Basis kas digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Sementara basis akrual digunakan dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca. 2. Aset akan dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setara kas yang akan dibayar, atau sesuai dengan nilai wajar dari sebuah imbalan dalam mendapatkan aset tersebut. Sementara kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan juga setara kas. Nilai historis bisa diandalkan jika penilaian lain bisa lebih objektif dan diverifikasi yang termasuk ke dalam prinsip nilai historis. 3. Pendapatan dengan basis kas yang sudah tersedia ini telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah di dalam suatu periode transaksi guna membayar piutang dan belanja pemerintah pada periode tersebut. Prinsip ini disebut pula dengan realisasi. 4. Informasi akan disajikan secara wajar mengenai transaksi serta peristiwa lain yang perlu dicatat sesuai dengan substansi dan juga realitas ekonomi yang tidak hanya disajikan berdasarkan aspek formalitas semata. Prinsip ini disebut sebagai prinsip substansi yang mengungguli bentuk formal. 5. Pelaporan keuangan entitas dan kegiatan akuntansi dibagi menjadi beberapa periode pelaporan agar kinerja entitas bisa diukur dengan posisi sumber daya ekonomi yang bisa ditentukan. Ini yang disebut sebagai prinsip periodisitas. 6.
Perlakuan akuntansi yang dilakukan pada kejadian yang sama dari satu masa ke masa oleh entitas pelaporan adalah prinsip konsistensi di dalam prinsip akuntansi. 7. Prinsip pengungkapan lengkap akan menyajikan laporan mengenai keuangan secara komplit dengan informasi yang diperlukan bagi user atau pengguna. Informasi tersebut bisa disajikan pada lembar muka, laporan keuangan, atau catatan laporan keuangan. 8. Prinsip penyajian wajar memiliki faktor pertimbangan sehat yang dibutuhkan oleh penyusunan laporan keuangan kala menghadapi situasi tidak pasti dan juga keadaan yang tertentu. Hal ini akan mengungkapkan hakikat bahwa pertimbangan sehat akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit, bukan hanya pada proses penetapan sumber yang efektif saja, namun permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut, yang terdiri dari 1. Evolusioner. Pendekatan ini dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun, termasuk dari luar negara. Rintangan yang kemungkinan akan muncul ada partner asing yang harus beradaptasi dengan standar khusus yang diterbitkan oleh negara tersebut. 2. Transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Para praktisi yang berpraktik di negara-negara berkembang tersebut bisa melakukan perjanjian internasional dan juga kerjasama dengan nota kesepakatan dalam pertukaran teknologi dan informasi. 3. Standar akuntansi internasional. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah dengan menggunakan dan menetapkan standar akuntansi internasional. Caranya dengan bergabung bersama International Accounting Standard Board atau IASB guna menerapkan ketentuan mereka di dalam standar akuntansi negara. Motif dari strategi ini yaitu A. Biaya persiapan jauh lebih ringan dan pembuatan sesuai dengan standar internasional. B. Bisa ikut dalam harmonisasi internasional. C. Mendapatkan fasilitas pertumbuhan investasi yang masuk ke kas negara. D. Praktisi bisa meniru standar profesional internasional. E. Melegitimasi status sebagai anggota internasional. 4. Strategi situasional. Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisa prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Strategi ini akan meminta pertimbangan terhadap faktor diagnostik guna menentukan standar akuntansi yang berkembang di negara-negara tersebut. F. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual SAP ini akan mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintah yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Dan ciri penting ini akan meliputi 1. Ciri utama struktur pemerintah. A. Bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. Negara Indonesia memiliki asas demokrasi di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, delegasi dari rakyat ini akan dikuasai kepada pejabat publik dengan jalan pemilihan umum. Dengan adanya delegasi kekuasaan kepada pemerintah dan juga pejabat publik, maka terjadi pemisahan wewenang di sektor eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Hal ini juga berlaku di sektor keuangan pemerintah. Pihak eksekutif akan menyusun anggaran dan menyerahkannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan approval atau persetujuan guna dilaksanakannya sebagaimana mestinya. Kemudian setelah mendapat persetujuan, lembaga eksekutif akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas keuangan tersebut. B. Otonomi pemerintahan. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer ini memiliki 3 lingkup yang terdiri dari pemerintahan pusat,
provinsi, dan juga tingkat daerah. Pemerintah yang memiliki cakupan luas yang lebih besar akan menyajikan arahan kepada pemerintahan di bawahnya. Sistem bagi hasil dan alokasi dana umum serta hibah dilakukan pemerintahan yang penghasilannya lebih besar. C. Pengaruh dari proses politik. Tujuan pemerintahan yang paling utama adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dari semua rakyat. Dan tentu saja pemerintahan akan melakukan upaya guna menyeimbangi fiskal agar bisa menyeimbangi keuangan negara yang berasal dari pajak dan juga sumber lain agar masyarakat bisa sejahtera. Dan proses politik menjadi perwujudan keseimbangan tersebut agar selaras dengan berbagai macam kepentingan di masyarakat. D. Pajak dan pelayanan. Sebagian besar dari pendapatan pemerintah memang dihasilkan dari pajak, dan tentu saja pungutan pajak ini guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan jumlah pajak yang dipungut tentu saja harus berhubungan secara langsung dengan pelayanan yang berkaitan erat dengan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini tentu saja memiliki kandungan sifat tertentu yang harus dipertimbangkan guna mengembangkan laporan keuangan yang berarti 1. Pembayaran pajak adalah wajib dan bukan sukarela. 2. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti halnya pajak penghasilan, kekayaan, aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah, dan nilai kenikmatan. 3. Efisiensi pelayanan akan disandingkan dengan pungutan meski memiliki takaran yang cukup sulit untuk diukur. 4. Pengukuran mengenai kualitas dan juga kuantitas dari pelayanan yang disajikan pemerintah tentu relatif lebih sulit. 2. Ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian. A. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan juga alat pengendali anggaran pemerintah menjadi dokumen formal dari kesepakatan antara lembaga eksekutif dan juga legislatif mengenai belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah tersebut. Anggaran yang mengkoordinasi aktivitas belanja pemerintah akan menjadi landasan dalam upaya perolehan pendapatan dan juga pembiayaan untuk pemerintah dalam periode tertentu. Fungsi anggaran tersebut tentu saja memiliki pengaruh yang sangat penting di ilmu akuntansi dan laporan keuangan yang disebabkan 1. Anggaran adalah pernyataan kebijakan fiskal pemerintah. 2. Anggaran adalah target fiskal yang bisa menyajikan keseimbangan di antara pendapatan, belanja, hingga pembiayaan. 3. Anggaran menjadi acuan dalam pengendalian dari konsekuensi hukum. 4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja dari pemerintah. 5. Hasil pelaksanaan anggaran ini dituangkan ke dalam laporan keuangan pemerintah yang menjadi pernyataan tanggung jawab pemerintah kepada publik. B. Investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan merupakan langkah pemerintah guna melakukan investasi yang cukup besar dalam bentuk aset demi mendapatkan pendapatan untuk pemerintah. Hal ini seperti gedung, perkantoran, jalan, jembatan, kawasan reservasi, hingga taman-taman kota. Aset itu tentu saja harus mempunyai manfaat hingga program pemeliharaan dan juga rehabilitasi bisa dilakukan dengan mempertahankan fungsi dari aset-aset tersebut yang menguntungkan untuk pemerintah. C. Pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi yang diterapkan di dalam lingkungan teritori pemerintah yang memisahkan dana berdasarkan tujuan, sehingga entitas akuntansi mampu menampilkan keseimbangan di antara belanja dan juga pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah tersebut. Akuntansi dana ini digunakan sebagai tujuan dalam pengendalian masing-masing kelompok. Peran dan juga tujuan dari laporan keuangan ini tentu saja untuk menyajikan informasi di bidang akuntansi yang relevan tentang posisi keuangan dan juga semua transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam satu periode laporan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai langkah dalam mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan dan juga evaluasi efektivitas. Setiap entitas pelaporan ini memiliki kewajiban guna melaporkan setiap upaya dan usaha yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis pada periode tersebut demi kepentingan-kepentingan yang terdiri dari 1. Akuntabilitas akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan tersebut
agar tujuan yang hendak diinginkan bisa tercapai dengan baik. 2. Manajemen akan membantu para pengguna dalam melakukan proses evaluasi pada pelaksanaan kegiatan dari entitas pelaporan di satu periode agar fungsi dari perencanaan dan pengelolaan lebih mudah. Begitu pula dengan pengendalian dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemerintah. 3. Transparansi akan menyajikan informasi mengenai sisi akuntansi dan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini tentu saja berdasar pertimbangan bahwasannya masyarakat memiliki hak guna mengetahui laporan tersebut. 4. Keseimbangan antara generasi yang bisa membantu dalam menyajikan pelaporan keuangan dalam pembiayaan semua pengeluaran yang dialokasikan pada satu periode waktu, dan generasi yang akan datang diasumsikan akan menanggung beban dari pengeluaran dana tersebut. Tujuan dari laporan keuangan tersebut akan membuat pemerintah harus menyajikan informasi mengenai laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna. Hal ini untuk menilai akuntabilitas dari sebuah keputusan di sektor ekonomi, sosial, dan juga politik dengan cara 1. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan tersebut. 2. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode demi pembiayaan semua pengeluaran. 3. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan juga hasil yang dicapai. 4. Menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan yang menjadi sumber dana kegiatan dan juga pencukupan kebutuhan kas tersebut. 5. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan juga kondisi entitas yang memiliki kaitan erat dengan sumber penerimaan yang terdiri dari jangka pendek dan juga jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan juga pinjaman pemerintah. 6. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan yang mengalami kenaikan atau penurunan karena kegiatan yang terjadi di dalam satu periode tersebut. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan juga penggunaannya yang terdiri dari transfer dan transaksi, pembiayaan, sisa lebih dan kurang, pelaksanaan anggaran, saldo anggaran, dan juga laporan operasional dari entitas pelaporan tersebut.